Oke. Cakep. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu Air Jordan 6 Carmine. Sepatu yang jujur aja gue ngimpi-ngimpikan banget karena ini parah, keren banget lah guys kalau kata gue. Dan kali ini seperti biasalah di YouTube channel Naksir Sneakers kita bakal selalu bahas sepatu basket tentunya. Terus ada sepatu-sepatu yang kayak punya historical value kayak sepatu ini. Dan biasanya kita juga bahas sepatu-sepatu dengan teknologi terbaru guys. Jadi pastikan kalau kalian suka sama konten-konten yang gue buat, klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Dan kali ini adalah sepatu yang bisa dibilang cukup bersejarah dari Jordan. Dan gue udah beberapa kali punya sepatu Air Jordan 6 sebenarnya. Gue sempat punya yang versi infrared, gue punya yang white infrared, terus gue punya yang black infrared juga, yang ini juga gue suka banget. Dan sekarang untuk melengkapin pair terakhir yang dipakai Jordan, gue beli yang versi Carmine ini guys. Dan sebelumnya sepatu ini dijual dengan harga Rp2.779.000 dan kalian bisa ngedapetin ini dari Hoops Point. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu basket, perlengkapan basket, dan juga aksesoris basket secara general, kalian bisa langsung cek di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. Jujur aja sepatu-sepatu kayak gini tuh sepatu yang gue demen banget sih guys. Gue itu suka basket bukan karena dari permainannya aja, gue permainannya pasti suka lah, bukannya nggak suka, tapi gue juga suka sama pemain-pemainnya. Jadi terutama kayak dulu gue ngikutin eranya Jordan, terus gue ngikutin eranya Kobe. Dan yang bikin gue tertarik sama sneaker in general itu ya sebenarnya kayak cuma ngelihat pemain yang gue suka pakai sepatu apa guys. Jadi kayak gini, sepatu Air Jordan 6, Air Jordan 4, Air Jordan 5, dan sebenarnya sepatu-sepatu yang dipakai Jordan itu menurut gue punya historic value, dan itu yang bikin gue suka sama sepatu secara general gitu. Jadi karena dari pemainnya, nilai historinya, itu yang bikin gue suka guys. Jadi kenapa makanya kalian juga kalau di channel ini kalian sering lihat gue nge-review sepatu Jordan lain, ya karena gue tuh bener-bener suka sama sepatu itu. Dan ini sepatu Carmine ini dulu sempet dirilis sebenarnya nggak jauh-jauh dari tahun sekarang ya. Gue lupa, mungkin masih baru berapa tahun lalu, mungkin 2014 atau 2013. Dan jujur aja kalau disuruh pilih dari tiga yang itu yang dipakai Jordan, memang ini yang bisa dibilang paling gimana ya, paling nggak terlalu banyak ceritanya lah kalau kata gue. Karena memang kalau black infrared kan udah jelas waktu itu dipakai di playoff, juara, terus ada switch hand itu. Terus kalau sepatu ini sih sebenarnya cuma dipakai di regular season aja kalau kata gue. Cuma dari segi warna ini kata gue sih paling keren ya. Kalau buat casualan sebenarnya gue lebih prefer kayak sepatu Air Jordan 3 atau Air Jordan 4. Ini gue bisa ambilin juga. Mungkin ini kalau yang buat casualan kayaknya ini tuh gimana ya, looksnya kayak lebih retro aja gitu. Ini looksnya kayak lebih low cut, lebih cocok dipakai sama jeans juga kalau buat gua. Kalau sepatu Air Jordan 6 Carmine ini bukannya nggak bisa dipakai casualan atau dipakai sebagai outfit hari-hari, tapi menurut gua tergantung dari outfit kalian juga. Mungkin kalau kalian pakai outfit yang kayak hip hop banget, menurut gua sih bakal cocok-cocok aja sih pakai sepatu ini. Cuma buat gue pribadi, gue sebenarnya nggak terlalu sering pakai Air Jordan 6 sih. Kalau buat gue ini dipakai di lapangan bakal jadi sepatu yang lebih garang, lebih keren, dan dari segi looksnya juga menurut gue masuk banget kalau kalian pakai di lapangan. Dari segi materialnya sendiri, sepatu ini memadukan antara leather dan juga synthetic suede. Jadi kalian bisa lihat ya di bagian warna merahnya ini yang dikasih nama Carmine, dan yang warna merah ini menggunakan material durabak, yang bagian warna putihnya ini menggunakan material leather guys. Leather yang digunakan di sepatu ini bisa dibilang cukup tebal, terutama bagian belakangnya, dan ini berasa rada kaku juga guys. Di bagian tangnya di sini kalian bisa lihat di sini ada neoprene material, Jordan logo, dan bagian tangnya ini juga ikonik banget karena di sini ada pull tabnya, kalian bisa tarik bagian tangnya. Di bagian belakang ini juga dikasih wings, jadi secara overall ini part yang di request juga sama Jordan ke Tinker Hatfield. Jadi buat masukin kaki kalian ke sepatu ini tuh jadi lebih gampang. Juga sepatu ini tuh terinspirasi dari mobil Jerman sport car-nya Michael Jordan pada waktu itu. Jadi secara desain juga sepatu ini kelihatan cukup unik guys.
Dan yang paling menarik dari sepatu ini jelas pasti ada logo Nike Air di bagian belakang, karena ini setelah berapa puluh tahun ke belakang, dari tahun 91, 20 tahun ya, 20 tahun akhirnya sepatu ini kembali lagi dengan Nike Air branding. Ditambah lagi kalian juga bakal dapat lace lock klasik dari Air Jordan 6. Ini sih jujur aja gue jarang pakai dan gue bakal lepas aja kayaknya guys. Di bagian outsole-nya sendiri, sepatu ini menggunakan outsole yang terdiri dari solid rubber outsole dan juga translucent rubber outsole. Dan dari segi patternnya sendiri, sepatu ini nggak menggunakan herringbone, cuma kayak bulat-bulat aja gitu patternnya, unik banget. Dan setahu gue sempat pakai main sepatu ini di lapangan, gue nggak pernah ada masalah sama sekali sih sama sepatu Air Jordan 6. Dan setahu gue juga rubbernya ini cukup durable juga kalau kalian mau menggunakan di lapangan outdoor. Just in case kalian penasaran juga, ini yang namanya rubber kayak gini, ini bakal terjadi yellowing. Dan ini menurut gue sih memang proses yang natural aja di sepatu. Kalau memang terjadi yellowing, buat gue sih biasanya nggak masalah sama sekali guys. Untuk teknologinya sendiri, sepatu ini menggunakan air unit di bagian heel, air unit di bagian forefoot, terus ada Phylon midsole juga. Kalau gue bisa bandingin sama versi yang Black Infrared tadi, jujur aja kayaknya ini lebih soft dikit Phylon yang digunakan, jadi itu oke. Dan ditambah lagi dari segi kenyamanannya sendiri, sepatu ini menggunakan PU insole yang ini selalu dikasih sama Jordan Brand untuk sepatu-sepatu klasiknya mereka. Jadi sepatu-sepatu yang dipakai Jordan warna-warna OG colorway biasanya tuh dikasih PU insole. Dan ditambah lagi untuk bikin sepatu ini makin kelihatan seperti originalnya, kita mendapatkan board lace juga di sepatu ini. Jadi gokil banget lah. Dari segi sizingnya sendiri, sepatu ini menurut gue fit true to size. Atau kalau kalian pengen yang snug fit banget, mungkin kalian bisa turun setengah size juga menurut gue sih. Dan gue sempet beberapa kali rada bingung sama sizing dari Air Jordan 6, Air Jordan 7 juga sama. Karena gue sempat coba untuk beli true to size di sepatu Jordan 7, tapi di bagian sampingnya itu kayak clicking gue rada sakit, karena sepatunya tuh kayak ramping gitu di bagian sampingnya. Tapi di sepatu ini nggak ada masalah sama sekali. Di yang Black Infrared gue sempat untuk naik setengah size, jadi ya kayak bener-bener panjang banget sepatunya. Di sini gue coba beli true to size, oke banget. Dan menurut gua kalau kalian masih pengen fit yang bener-bener sempit, kalian masih bisa turun setengah size guys. And that's about it guys, overall review untuk sepatu Air Jordan 6 Carmine. Jujur gue excited banget punya sepatu ini, pengen banget gue pakai buat jalan, pengen banget gue pakai buat main juga ini sepatu. Kalau sepatu-sepatu yang lain gue udah selesai performance review, gue kayaknya bakal pakai sepatu ini karena seperti yang gue bilang tadi, gue bener-bener suka sama historic value atau historic piece yang dikasih Nike. Dan terlebih lagi ini merupakan sepatu yang ya keren aja gitu guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang kita stiker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.